Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita terkini, fakta menarik, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola. Kali ini kita akan membahas fenomena terbaru yang tengah menjadi perbincangan hangat di Asia Tenggara, yaitu langkah Vietnam menaturalisasi pemain asing demi memperkuat tim nasional mereka dalam persiapan menuju Piala Asia 2027. Sebuah keputusan strategis yang menarik karena pemain yang dinaturalisasi adalah gelandang asal Brasil bernama Handrio Araujo yang kini telah resmi berganti nama menjadi Du Hong Han setelah melalui proses naturalisasi. Secara resmi langkah ini menunjukkan bahwa Vietnam sangat serius dalam memperkuat skuad nasional dan bersaing dengan negara-negara tetangga yang juga agresif dalam meningkatkan kualitas sepak bolanya. Strategi ini bukan hanya sekadar penguatan jangka pendek, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang Vietnam untuk memastikan tim nasional memiliki kedalaman skuad yang kompetitif, kualitas individu yang tinggi, dan kemampuan teknis yang mumpuni untuk bersaing di level Asia. Keputusan menaturalisasi Du Hong Han diambil setelah ia tinggal dan bermain di Liga Vietnam selama 5 tahun, sebuah proses yang memungkinkan dia untuk mengubah status kewarganegaraannya dan secara sah membela tim nasional Vietnam di kompetisi resmi AFC. Langkah ini tentu memunculkan sorotan di kalangan pengamat sepak bola, media, dan pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, mengingat nilai pasar Du Hong Han ternyata lebih tinggi dibandingkan salah satu bek sekaligus preman andalan timnas Indonesia, yakni Justin Hubner, di mana nilai pasar Du Hong Han tercatat sebesar 5,65 miliar rupiah, sedangkan Justin Hubner bernilai 5,21 miliar rupiah. Hal ini menjadi indikator bahwa Vietnam siap menginvestasikan sumber daya yang signifikan demi keberhasilan tim nasionalnya dan tidak segan memperkuat skuad dengan pemain berkualitas tinggi. Langkah ini tentu memperlihatkan ambisi besar Vietnam untuk tampil maksimal di Piala Asia 2027, mengingat posisi mereka di babak kualifikasi grup F saat ini belum aman. Vietnam berada di peringkat 2 klasemen dengan selisih 3 poin dari Malaysia yang berada di puncak, dan hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Asia 2027. Sehingga setiap keputusan strategis, baik di lapangan maupun di luar lapangan, menjadi sangat krusial bagi peluang Vietnam untuk lolos. Kehadiran Du Hong Han diharapkan dapat menjadi faktor pembeda yang signifikan dalam perebutan posisi juara grup, baik dari segi kualitas permainan, pengalaman, maupun kontribusi teknis dalam membangun serangan dan mengatur ritme permainan tim. Handrio Araujo, sebelum dinaturalisasi menjadi Du Hong Han, telah memiliki pengalaman bermain di Liga Vietnam dengan membela beberapa klub, termasuk Binh Dinh FC, Nam Dinh FC, dan saat ini Hanoi FC. Klub yang menjadi rekrutan barunya di awal musim 202 Mei tahun 2026, pengalaman bermain di berbagai klub ini membuat Du Hong Han memiliki pemahaman mendalam mengenai kompetisi lokal, gaya bermain yang berlaku, serta adaptasi terhadap tekanan dan ekspektasi publik. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi Vietnam dalam upaya meningkatkan performa tim nasional di babak kualifikasi. Kehadirannya di tim nasional juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemain lokal, baik dari segi motivasi etos kerja maupun pemahaman taktik, sehingga integrasi pemain naturalisasi bisa berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata di lapangan. Strategi naturalisasi pemain seperti yang dilakukan Vietnam ini bukanlah fenomena baru di sepak bola Asia Tenggara, namun yang menarik dari kasus Du Hong Han adalah nilai pasar yang tinggi dan pengalaman yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam tidak hanya mencari pemain untuk mengisi slot di tim nasional, tetapi memilih pemain yang mampu memberikan dampak langsung, memiliki kemampuan teknis, pengalaman kompetitif, dan kapasitas mental yang baik. Strategi ini berbeda dengan beberapa negara lain yang terkadang menaturalisasi pemain tanpa mempertimbangkan kontribusi signifikan di lapangan, sehingga Vietnam terlihat lebih terstruktur dalam menjalankan program naturalisasi mereka. Selain faktor teknis dan pengalaman, strategi ini juga memiliki dimensi psikologis. Kehadiran Du Hong Han yang telah bermain di Liga Vietnam selama 5 tahun akan membantu membangun chemistry dengan pemain lokal, memberikan contoh profesionalisme, disiplin, dan kerja keras yang diperlukan di level kompetisi tinggi. Hal ini tentu sangat penting mengingat tim-tim Asia Tenggara lainnya juga mulai mengoptimalkan naturalisasi pemain untuk meningkatkan kualitas skuad.
sehingga persaingan regional semakin kompetitif dan strategi Vietnam bisa menjadi pembeda yang menentukan dalam perebutan tiket Piala Asia ke 2027. Dari sisi administrasi, naturalisasi Du Hong Han dilakukan melalui jalur resmi sesuai aturan FIFA setelah tinggal dan bermain di Vietnam selama 5 tahun, sehingga langkah ini sah dan bisa digunakan untuk memperkuat tim nasional. Vietnam memastikan seluruh proses legal dan prosedur naturalisasi dipatuhi agar tidak menimbulkan kontroversi atau potensi sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional. Hal ini menunjukkan keseriusan Vietnam dalam mengelola program naturalisasi bukan sekadar formalitas administratif tetapi sebagai bagian dari strategi pengembangan jangka panjang tim nasional. Selain itu, nilai pasar Du Hong Han yang lebih tinggi dibandingkan Justin Hubner, bek timnas Indonesia, juga menandakan investasi besar yang dilakukan Vietnam dalam memperkuat tim nasional. Ini menunjukkan bahwa Vietnam menempatkan prioritas tinggi pada kesuksesan tim nasional dan bersedia mengalokasikan dana yang signifikan demi kualitas pemain. Strategi ini tentu berbeda dengan beberapa negara yang mengandalkan pemain naturalisasi dengan biaya lebih rendah atau tanpa pengalaman kompetitif yang mumpuni, sehingga Vietnam terlihat lebih cermat dan selektif dalam memilih pemain untuk program naturalisasi. Dalam 5 tahun terakhir, Du Hong Han konsisten bermain di Liga Vietnam dan memperkuat beberapa klub penting. Pengalaman ini menjadikannya pemain yang adaptif, memahami kompetisi lokal, dan memiliki kemampuan bekerja sama dengan berbagai tipe pemain, sehingga integrasinya ke dalam tim nasional diprediksi akan mulus dan kontribusi positifnya dapat dirasakan. Baik secara individual maupun kolektif, hal ini sangat penting karena kualitas tim nasional bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga chemistry tim, koordinasi di lapangan, serta kemampuan pemain untuk beradaptasi dengan strategi pelatih dan karakter permainan lawan. Sobat Cek Fakta, langkah Vietnam menaturalisasi Du Hong Han juga memberikan pelajaran bagi negara-negara Asia Tenggara lain, termasuk Indonesia, bahwa penguatan tim nasional melalui naturalisasi harus dilakukan secara terstruktur, selektif, dan legal dengan mempertimbangkan kualitas pemain, pengalaman kompetitif, kemampuan teknis, serta integrasi ke dalam tim. Hal ini agar hasil yang diperoleh maksimal dan sesuai regulasi internasional. Strategi yang matang akan membuat program naturalisasi tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata di lapangan, meningkatkan peluang tim nasional untuk meraih prestasi di level Asia. Selain itu, kehadiran pemain naturalisasi berkualitas tinggi seperti Du Hong Han juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pemain lokal, memberikan contoh profesionalisme, etos kerja, dan disiplin yang tinggi, sehingga tim nasional secara keseluruhan akan memiliki kualitas permainan yang lebih baik, soliditas tim lebih kuat, dan kemampuan menghadapi tekanan kompetitif meningkat. Hal ini tentu sangat krusial di kompetisi seketat Piala Asia, di mana setiap detail permainan dapat menentukan nasib tim dalam babak kualifikasi dan turnamen final. Dengan nilai pasar tinggi, pengalaman kompetitif, kemampuan teknis, dan adaptasi yang baik, Du Hong Han diharapkan menjadi pemain kunci bagi Vietnam dalam mengejar tiket ke Piala Asia 2027. Langkah ini sekaligus menegaskan ambisi Vietnam untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola utama di Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan, menunjukkan bahwa negara ini serius membangun tim nasional dengan kualitas tinggi, strategi matang, dan investasi yang terukur sehingga peluang keberhasilan di babak kualifikasi maupun turnamen final semakin meningkat. Dan itu dia Sobat Cek Fakta, ulasan lengkap mengenai naturalisasi pemain Brasil oleh Vietnam, strategi mereka demi Piala Asia 2027, nilai pasar Du Hong Han yang lebih tinggi dari bek timnas Indonesia, perjalanan karirnya di Liga Vietnam, serta dampak potensial bagi tim nasional Vietnam. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru, analisis mendalam, dan fakta menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, cerdas, dan cepat bersama Cek Fakta.